Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Baik. Ya. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Ya. Nanti sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kalian absen dulu di Google Form yang nanti akan Ibu kirimkan melalui WA Group ya. Ya, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa berguna untuk kita semua, bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kalian semua. Ayo Ringga, doa dulu dipimpin temannya. Ringga, temannya dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, perhatikan cerita dari Brody. Diperhatikan, nanti dipahami ceritanya. Kalau ada pertanyaan, dijawab ya. Ya, Bu. Kegiatanku di pagi hari. Pada pagi hari, pukul 5 pagi aku bangun tidur. Setelah bangun tidur, aku merapikan tempat tidur. Lalu aku pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka. Kegiatan selanjutnya, aku mengambil air wudhu. Aku melakukan sholat subuh. Setelah aku melakukan sholat subuh, aku membantu ibu membersihkan halaman rumah. Aku membantu menyapu halaman rumah, kakak menyiram tanaman, dia mencuci motor, ibu memasak di dapur untuk kami makan. Setelah selesai membantu itu, aku mandi pagi. Tidak lupa aku menggosok gigi. Setelah mandi, aku memakai baju untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, aku makan terlebih dahulu yang sudah disiapkan oleh ibu di meja. Aku makan bersama dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Aku makan masakan dari ibu. Setelah selesai makan pagi, aku berpamitan kepada ayah dan ibu untuk berangkat ke sekolah. Sebelum berangkat sekolah, ayah memberiku uang saku Rp3.000. Lalu setelah berpamitan dan menerima uang saku dari ayah, aku berangkat ke sekolah. Di sekolah, aku bertemu dengan teman-temanku. Di sekolah, aku mendapatkan ilmu. Setelah dari sekolah, pulang sekolah, aku langsung pulang ke rumah. Aku berganti baju, aku makan siang, lalu aku istirahat. Setelah sore hari, aku mandi sore, lalu membantu ibu membersihkan rumah. Setelah itu, aku belajar karena tugasku sebagai seorang siswa adalah belajar.
Setelah belajar, aku makan malam bersama dengan ayah, ibu, adik, dan kakak. Nah, dari cerita itu, menurut kalian, ada hak dan kewajiban. Menurut kalian, manakah yang termasuk hak dan kewajiban dari cerita Bu Rosi tersebut? Membersihkan tempat tidur. Kewajibannya dulu. Dari cerita Bu Rosi tadi, ada terdapat, ya, kita akan mempelajari tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran kelima, tentang kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku di rumah. Pada pembelajaran kali ini ada tujuan. Nanti tujuannya yaitu siswa mampu mengkomunikasikan maksud dan saran, menuliskan maksud ungkapan kalimat saran. Yang kedua, siswa mengidentifikasi kewajiban dan hak di rumah. Selanjutnya, menceritakan pengalaman, kewajiban, dan hak di rumah. Menentukan jumlah 2 bilangan cacah yang sudah diketahui jawabannya. Dan yang terakhir tujuannya yaitu membuat cerita penjumlahan 2 bilangan. Dalam pembelajaran kali ini ada 3 materi yang kita pelajari, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Perhatikan gambar berikut. Nah, apakah gambar ini anak-anak? Gambar yang ke-1 ini gambar apa? Membersihkan rumah. Membersihkan ruang. Ya, kalian sedang membantu ibu dan ayah membersihkan ruang. Ini adalah salah satu contoh kewajiban kalian sebagai seorang anak. Yang kedua ini gambar apa? Gambar apa ini? Ini gambar Rengga, gambar Arjad disuruh ibu belanja ke toko atau ke pasar. Nah, dari 2 gambar ini bisa kita pahami bahwa kewajiban kita sebagai anak yaitu kewajiban kita sebagai anak yaitu membantu orang tua mematuhi semua perintah orang tua. Nah, kalau ini gambar apa anak-anak? Gambar sedang makan Bersama keluarga. Nah, makan keluarga atau makan bersama. Di sini adalah contoh dari hak kalian sebagai seorang anak, yaitu memperoleh kasih sayang dan juga memperoleh makanan yang sehat dan bergizi dari orang tua. Nah, coba salah satu dibaca. Yaya dibaca. Kita baca bersama-sama ya. Nah, anak-anak ini ada bacaan. Kalian perhatikan, Ibu akan membaca bacaan berikut. Kalian perhatikan, didengarkan. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita mandi,
tidur, makan, melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Di rumah. Udin mengeluh rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati agar mereka bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Ini colokin. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur hati akan senang. Sudah mengerti bacaan tersebut? Sudah. Sudah, Bu. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita harus bersyukur karena kita memiliki rumah. Karena di dalam rumah, apa saja tadi kita gunakan untuk apa saja rumah itu? Berlindung. Berlindung. Lalu apalagi? Beristirahat. Istirahat, mandi, makan. Bersama keluarga. Bacaan tersebut ada yang 2 anak mengeluh. Siapa yang mengeluh tadi? Udin. Udin dan Mutiara. Mutiara, ya pintar. Kalau menurut kalian, Telinganya tuh. apa kalimat yang disampaikan ibu itu tadi apa? Ibunya menyampaikan apa? Ibu menyampaikan saran dan juga ungkapan bahwa kita sebagai manusia harus bersyukur karena memiliki rumah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tetap bahagia meskipun rumahnya kebanjiran. Nah, tadi kan ada bacaan ini. Kalimat saran, temukan kalimat saran yang terdapat dalam teks tersebut. Udin dan Mutiara mengeluh rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan agar mereka melihat orang-orang yang lebih susah. Jadi bagaimanapun keadaan kita di rumah, kita harus tetap bersyukur. Kalimat ibu menasihati agar bersyukur atas semua yang dimiliki itu merupakan kalimat saran. Mengerti? Iya. Nah, jelaskan maksud kalimat-kalimat tersebut di depan. Nanti kalian kan ada contohnya itu. Kalimat bersyukur. Bersyukur maksudnya melihat semua yang kita miliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak boleh mengeluh. Kita harus tetap bahagia. Karena apa? Masih banyak di luar sana anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ya, Pak tidak? Iya, Kalian sebagai siswa, sebagai anak harus bersyukur. Karena kalian minta apapun, orang tua mesti mengabulkan. Kalian dikasih uang, diberi uang saku, dikasih makan yang enak dan bergizi. Itu adalah salah satu ungkapan yang harus kalian syukuri. Paham? Paham. Nah, selanjutnya, kamu wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja hak dan kewajibanmu berkaitan dengan tempat tinggal. Menurut kalian, kewajiban kalian apa saja di dalam rumah? Membersihkan rumah. Membantu ibu. Membersihkan rumah. Terus Membantu apa ibu. lagi? Membantu
menjaga air. Membersihkan meja belajar dan Ya, membersihkan meja belajar setelah kalian gunakan untuk belajar. Apalagi? membersihkan tempat tidur. Membersihkan tempat tidur setelah kalian gunakan untuk tidur. Terus yang punya adik gimana? Menyapu, mengepel, menyuci piring. Ya, membantu mengepel, membantu bersih-bersih. Bantu ibu Nah, itu tadi adalah kewajiban. Sekarang kalau hak, apa hak kalian? Bantu ibu. Haknya apa? Mendapat kasih sayang dari ayah dan ibu. Lalu apa lagi? Kakak. Nah, makan dari ayah dan ibu. Lalu? Kalau mau berangkat sekolah, terima apa itu? Pamitan uang saku dari ibu. Nah, menerima uang saku dari ibu itu adalah hak, contoh dari hak. Nah, perhatikan ini adalah contoh dari kalimat-kalimat yang berupa hak atau kewajiban. Kalimat pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kalimat pertama, bersyukur memiliki tempat tinggal itu termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Kewajiban. Ya, Yang kedua, itu yang pertama adalah kewajiban karena kita memiliki tempat tinggal, jadi kewajiban kita adalah harus bersyukur karena memiliki tempat tinggal tersebut. Kalimat yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Itu hak atau kewajiban? Hak. Iya, pintar. Itu adalah hak. Karena kalian sudah bersyukur memiliki tempat tinggal, kalian harus menjaganya. Sehingga kalau kalian menjaganya, yang kedua adalah mendapat rumah yang bersih. Itu adalah hak dari kalian. Yang ketiga, bicara lembut dan sopan. Itu termasuk kewajiban apa hak? Kewajiban. Kewajiban. Nah, di sini kalian harus berbicara lembut dan sopan kepada semuanya, apalagi dengan orang yang lebih tua dari kalian. Kalau dengan adik harus sopan, harus lembut, tidak boleh marah-marah dengan adik, harus menyayangi adik, harus menyayangi kakak. Kalau bicara harus lembut, terus sopan santun dengan orang yang lebih tua. Biasanya kalau jalan di depan, lewat di depannya, kalau kita gimana? Agak apa badan kita? Nah, permisi, agak dijongkokkan, dijungkirkan. Yang keempat yaitu membantu merapikan dan menata rumah. Itu kewajiban atau hak? Kewajiban. Iya, pinter. Kewajiban. Kalian sebagai anak harus membantu ibu merapikan dan menata rumah. Yang kelima, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Itu hak atau kewajiban kalian? Dicintai orang tua, dijaga orang tua, dilindungi orang tua, dan dihargai. Apa? Hak. Iya, pinter. Itu adalah hak kalian sebagai anak. Kalimat yang selanjutnya, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Itu termasuk kewajiban kalian anak dengan orang tua. Nah, pinter, kewajiban. Yang ketujuh,
diperlakukan dengan lembut dan sopan. Itu hak atau kewajiban? Hak. Hak. Ya, pinter itu adalah hak. Jadi kalau tadi kan kalian harus sopan, harus lembut. Nah, gantinya kalian akan mendapatkan perlakuan yang lembut dan sopan dari orang tua, dari adik, dari kakek, dari nenek, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedelapan, yaitu saling menolong dan memaafkan. Kewajiban atau hak? Hak. Hak. Ayo, saling menolong. Kewajiban, pinter. Dalam kalimat ini, kalian diminta untuk saling menolong dan saling memaafkan. Kalau ada adiknya jatuh, segera ditolong. Kalau ibu repot ngomong adik, kalian segera membantu mengajak adik bermain. Kalau memaafkan, biasanya kalau bermain dengan kakak atau bermain dengan adik pinjam mainan, kalian nggak boleh, kalian yang tua harus memaafkan. Ya. Yang berikutnya, mendapat tempat tinggal. Hak atau kewajiban? Hak. 9 pas. Hak. Hak, pinter. Yang terakhir, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Kewajiban. Siapa yang habis bermain tidak pernah merapikan mainannya? Nah, ini adalah contoh dari jawaban tadi. Perhatikan ya, kewajibannya yaitu bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Berikutnya berbicara sopan dan lembut. Berikutnya, kalau tadi kan kita memilih jawaban. Nah, ini sudah Ibu kelompokkan antara kewajiban dan hak. Nah, ini adalah kewajiban kalian sebagai anak, yaitu 1, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Bicara lembut dan sopan. Membantu merapikan rumah. Saling mencintai dan menjaga, melindungi dan saling menghargai. Kalimat berikutnya, saling menolong dan memaafkan. Yang berikutnya, kewajibannya adalah menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Ini adalah kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Kalau hak kalian sebagai anak di rumah, yaitu mendapat rumah yang bersih dan rapi, dicintai dan dijaga, dilindungi serta dihargai. Diperlukan dengan apa? Lembut dan sopan. Dan yang terakhir yaitu mendapat tempat tinggal. Nah, selain dari tadi yang Ibu sampaikan, menurut kalian apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumah? Masih ada kewajiban atau hak lain dari kalian yang ada di rumah selain yang Ibu sebutkan tadi? Nah, kalau masih ada, nanti kamu tulis jawabannya di buku tulis. Nanti kalian kirim melalui WA group di WA group yang ada ya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya adalah
Perhatikan bacaan berikut. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa batu bata yang harus dibeli? Nah, dari soal ini kita mendapatkan angka berapa? Berapa tadi jumlah batu bata yang dimiliki, yang dibutuhkan Ayah? Halo? 980. Berapa? 980 batu bata ya. Nah, coba. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa batu bata yang harus dibeli? Perhatikan contohnya. Kita akan mencoba bersama. Jawabannya tadi berapa? 980. Ya, 980. Itu adalah jawabannya. Dari jawaban 980, dari jawaban 980, kalian bisa membuat 2 soal penjumlahan yang hasilnya adalah 920. Contohnya, 920 dikurangi dulu 700. Berapa hasilnya? (980) hasilnya. Kalau Ibu nulis 280, kurang berapa batu batanya? 700. Ya, pinter. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, kalau batu batanya 980 dan Bapak Udin mempunyai 413, kurang berapa batu batanya? (573). 573. Yo, hitung lagi. Dari 980, Ayah Udin sudah memiliki 413. Kurang berapa batu batanya? Berarti 980 dikurangi 418. Berapa hasilnya? 578. 578. 68. Ayo, 68 apa 67? 67. Nah, berarti tadi berapa? 980 dikurangi 413, hasilnya 567. Nah, kalian amati kembali cerita Ayah Udin yang ingin membuat pagar. Buatlah cerita seperti itu. Lalu tugas kalian adalah tentukan bilangannya. Buatkan satu kemungkinan penyelesaiannya. Jadi kamu buat jawaban seperti soal yang tadi ya, di buku tulis. Buat soal
seperti yang contoh Ibu berikan tadi, lalu kalian tulis di buku tulis, nanti hasilnya kalian foto, dikirim melalui WA Group, ya, jangan lupa itu. Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, Lupa gimana? menurut kalian apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama tadi, apa? Apa yang kalian pelajari hari ini? Kak dan kewajiban. Maksud dan kalimat saran. Yang kedua, Hak, apa tadi? kewajiban dan hak di rumah. Nah, kewajiban dan hak di rumah. Yang ketiga, kemungkinan jumlah dua bilangan caca. Nah, ini ada soal. Nomor 1, mendapatkan kasih sayang dan lindungan dari orang tua. Itu merupakan apa? Hak. Anak di rumah pinter. Yang nomor 2, Andi memiliki 467 kelereng di rumah. Nah, dari soal yang kedua ini ada yang sudah dihitung kelerengnya 217. Kurang berapa kelereng Andi yang belum dihitung? Dari total 462, yang 217 sudah dihitung, masih belum dihitung, masih berapa lagi? 462 kurang 250, ya. Yang nomor 3, segala sesuatu yang harus kita kerjakan disebut Kewajiban. kewajiban. Kita harus rajin berolahraga agar badan sehat. Kalimat berikut merupakan apa? Contoh kalimat apa tadi? Kalimat saran, benar. Kita harus rajin berolahraga agar badan kita sehat. Contoh kalimat? Saran. Saran, benar. Nah, nanti soal ini akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Tugas kalian, soal ini dikerjakan di buku tulis, lalu dikirim melalui WA Group. Jawabannya difoto ya. Iya. Nah, ingat tetap rajin belajar, karena dengan rajin belajar cita-cita kalian akan tercapai. Kalau ada pantun itu apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang Ke tepian. Kalian harus rajin belajar di rumah, tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, kurangi bermain, hormati orang tua, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Anak-anak, jangan lupa nanti kalian tulis di buku tulis apa saja yang kalian pelajari hari ini, apa saja yang kalian sukai hari ini, lalu nanti dikirim di grup WhatsApp untuk hasilnya, ya. Ditulis di buku tulis. Ya, Bu. Itu adalah pelajaran kita hari ini. Sebelum pelajaran berakhir, kita berdoa semoga ilmu yang kalian dapat berguna untuk kalian. Rahasia, pimpin temannya untuk berdoa. Rahasia, temannya dipimpin untuk berdoa. Ayo teman-teman berdoa. Dimulai.
Ya, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa berguna untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan, Amin. tetap rajin belajar, kurangi bermain, Ya, Bu. dan yang terpenting selalu belajar. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. ya makasih ya. Sama-sama, Bu.